Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Hukum Perdata bersama Bapak Dr. Nahrawi SHMH akan menyampaikan materi mengenai Hukum Waris Perdata atau BW. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenankan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Naufal Muhammad Ramba dengan akhiran NIM 05, Muhammad Syarif Kusumojati dengan akhiran NIM 07, saya sendiri Osana Cikaradewi dengan akhiran NIM 015, lalu Riza Puspita Danian dengan akhiran NIM 032, dan Zulfikar Putra Utama dengan akhiran 038. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai Hukum Waris Perdata BW. Submateri yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu pengertian, dilanjutkan dengan macam-macam warisan, lalu pembagian golongan ahli waris, dan diakhiri dengan contoh permasalahan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Putra Utama dengan akhiran NIM 038. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hukum waris. Hukum waris adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis yang mengatur pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hukum waris perdata barat atau yang disingkat BW adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang serta akibatnya. Dalam asasnya, hanya hak dan kewajiban dalam lingkup hukum harta benda saja yang diwariskan. Pengertian hukum waris menurut hukum perdata barat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris. Yang kedua, warisan. Warisan adalah kekayaan atau hutang pewaris yang menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pertama, hukum waris perdata barat atau yang disingkat BW, kedua, hukum waris Islam, dan yang ketiga, hukum waris adat. Hal tersebut yang menjadi penyebab belum adanya penyatuan hukum waris bagi seluruh warga negara Indonesia atau yang disebut unifikasi hukum waris. Tentu dalam pembagian waris hanya diperbolehkan menggunakan satu landasan hukum waris. Tidak diperbolehkan adanya penggunaan ganda atau 3 hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris. Fokus pembahasan kami adalah hukum waris perdata barat atau yang disingkat BW. BW diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 dengan asas konkordasi, di mana peraturan yang berlaku di Belanda saat itu sama dengan negara jajahannya termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Saat ini hukum waris BW ditujukan untuk masyarakat non-muslim ataupun orang-orang yang tunduk kepada ketentuan hukum waris perdata barat. Jika dalam suatu kasus terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka hukum yang digunakan sesuai dengan agama si pewaris. Sebagai contoh, sepasang suami istri meninggal dunia dalam keadaan non-muslim, sedangkan anak yang ditinggalkan beragama muslim, maka yang digunakan adalah hukum waris perdata barat atau BW. Ciri-ciri hukum waris perdata barat adalah 1. Dasar hukum sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW terkhusus buku 2 BW harta kekayaan dan hutang sebanyak 300 pasal dimulai dari pasal 830 sampai 1130 KUHP, bab 12 sampai bab 18 KUHP, dan buku 3 BW tentang wasiat. Yang kedua, ditujukan untuk non-muslim. Yang ketiga, bilateral atau pihak bapak dan ibu mewariskan. Yang keempat, ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan. Yang kelima, ahli waris sama dengan orang yang memiliki kedekatan dengan pewaris. Yang keenam, warisan ada jika pewaris meninggal. Yang ketujuh, pengadilan negeri sama dengan tempat menyelesaikan persengketaan. Macam-macam warisan. Yang pertama, AB intestato pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan
adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam 4 golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Yang B. Testamentaire. Pasal 899 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah ahli waris yang ditujukan dalam surat wasiat atau testament. Prinsipnya orang bertindak sebagai ahli waris harus ada atau sudah dilahirkan pada saat terbukanya warisan atau pada saat waris meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal Muhammad Ramba dari kelompok 4 Hukum Perdata ingin menjelaskan sedikit tentang pembagian golongan dari hukum waris. Yang pertama ada ab instituto. Di dalam ab instituto, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, suami istri, anak-anak, dan cucu-cucunya yang hidup terlama. Yang kedua, ada orang tua, saudara-saudara, serta keturunan dari saudara-saudaranya. Yang ketiga, ada keluarga dalam garis lurus ke atas, sesudah bapak dan ibu. Yang keempat, ada keluarga garis lurus ke samping dari pihak ayah sampai derajat ke-6, dan keluarga garis lurus ke samping dari pihak ibu sampai derajat ke-6. Yang kedua, ada testamenter. Nah, di dalam testamenter, surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan. Alat bukti yang pasti jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan sebagai alat bukti pengadilan. Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal dan olehnya dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 857 KUH Perdata. Maka suatu testament adalah akta, keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi. Dalam menunjuk ahli waris, di dalam surat wasiatnya, si pewaris harus tetap mengacu kepada KUH Perdata. Sebelum penetapan ahli waris dalam surat wasiatnya, si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak atau legitim porti kepada legitimaris atau ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal. Yang B ada jenis-jenis surat wasiat. Yang pertama, menurut isinya. Yang A, wasiat pengangkatan waris. Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan nama dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini adalah waris. Yang kedua, wasiat yang berisi hibah. Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa yang pertama berbagai jenis barang tertentu, yang kedua jenis suatu barang, yang ketiga hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris. Hibah wasiat diberikan kepada si pewaris sesudah meninggal dunia dan berbeda dengan hibah yang diberikan sebelum penghibah meninggal dunia. Dan menurut bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada open bar testament. Open bar testament adalah testament yang dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dan yang kedua ada holographis testament. Suatu testament yang ditulis sendiri oleh yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Dan testament tertutup. Testament tertutup suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis tangannya sendiri, tulis tangan sendiri maksudnya, namun harus selalu tertutup atau disegel. Dalam penyerahannya kepada notaris harus selalu tertutup atau disegel. Menurut pembagian testament terdapat istilah
porti. Legitim porti yaitu pembagian mutlak untuk ahli waris legitimaris. Pembagian mutlak adalah suatu pembagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus atau vertikal. Menurut undang-undang, pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat, sesuai dengan pasal 913 KUH Perdata. Legitimaris haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Misalkan nenek kakek, ayah ibu, anak-anak, dan cucu-cucu. Selain itu ada pula ahli waris menurut undang-undang yang bukan legitimaris, misalnya suami istri atau saudara-saudara. Contoh, jika hanya ada satu orang anak sah, maka legitim portinya yaitu LP sama dengan setengah dikali bagian menurut undang-undang. Yang kedua, jika ada dua orang anak sah, maka LP-nya 2/3 dikali bagian menurut undang-undang. Yang ketiga, jika ada 3 orang atau lebih anak sah, maka LP-nya 3/4 bagian menurut undang-undang. Sekian, terima kasih. Contoh permasalahan. 1. Samsul sebagai pewaris meninggal. Ia memiliki harta sebesar 50 juta rupiah. Ia meninggalkan seorang ayah, ibu, kakak, adik, istri, dan 2 orang anak serta 2 orang cucu. Bagaimana pembagian warisnya sesuai BW? Jawabannya, ahli waris dan pembagiannya. Istri sama dengan 1/4, 2 anak 1/4 sama dengan 1/4 tiap anak, dan 2 cucu 1/8 tiap orang cucu. Jadi jumlahnya yaitu istri mendapat sebesar 12.500.000 rupiah, anak ke-1 sebesar 12.500.000 rupiah, anak kedua 12.500.000 rupiah, cucu pertama sebesar 6.250.000 rupiah, dan cucu kedua sebesar 6.250.000 rupiah. Contoh kedua, Surya sebagai pewaris meninggal. Ia memiliki harta sebesar 120 juta rupiah. Ia meninggalkan seorang ayah, ibu, dan 3 saudara. Bagaimana pembagian warisnya menurut BW? Jawab, ahli waris dan pembagiannya sama dengan ayah sebesar 1/4, ibu sebesar 1/4, 3 saudara sebesar 1/6 tiap saudaranya. Jadi totalnya yaitu ayah mendapat 30 juta rupiah, ibu mendapat 30 juta rupiah, sementara saudara 1, 2, dan 3 mendapat 20 juta rupiah setiap saudaranya. Contoh ketiga, Jumaidi bersama istri dan ketiga anaknya meninggal bersamaan saat ingin mengunjungi kelima cucunya di pesantren. Ia meninggalkan harta sebesar 15 juta rupiah. Bagaimana pembagian warisnya menurut BW? Pembagian warisnya menurut BW yaitu ahli waris dan pembagiannya 5 cucu sebesar 1/5 di setiap cucunya. Jadi totalnya yaitu cucu 1 mendapat 3 juta rupiah dan 4 cucu lainnya mendapat 3 juta rupiah di setiap cucunya. Berarti setiap cucu itu mendapat 3 juta rupiah ya. Contoh keempat, Waluyo adalah seorang yatim piatu. Yatim. Ia meninggal. Si Waluyo ini meninggal, berarti Waluyo meninggal ya. Waluyo ini menjadi pewaris. Ia memiliki harta sebesar 65 juta rupiah. Ia meninggalkan seorang kakek dan nenek dari ibu, dan juga 2 paman dan 3 sepupu dari ayah.
Bagaimana pembagian warisnya sesuai BW? Jawabannya yaitu ahli waris dan pembagiannya itu sebesar kakek 1/4, nenek 1/4, 2 paman 1/6 setiap paman, 3 sepupu sama dengan 1/18 tiap sepupu. Jadi total jumlahnya yaitu kakek sebesar Rp16.250.000, nenek sebesar Rp16.250.000. Masing-masing paman, kan pamannya ada 2 nih. Jadi setiap pamannya dapat Rp10.833.333. Dan sepupunya kan tadi ada 3. Dari ketiga sepupu itu masing-masing mendapat Rp3.611.111. Contoh terakhir, contoh kelima. Waluyo lagi nih. Waluyo meninggal, ia menjadi pewaris. Ia memiliki harta sebesar Rp240 juta. Ia meninggalkan 5 orang anak. 1 anak ini menolak mendapat warisan. Dan satu anak tidak dapat atau tidak patut mendapatkan warisan karena ia ingin membunuh, karena ia berusaha dan ingin membunuh si Waluyo. Berarti Waluyo tadi yang pewaris ya. Dalam surat warisannya, Waluyo memberikan Rp70 juta untuk Winarno. Winarno ini sopirnya. Namun Waluyo berpesan supaya harta ahli waris itu berarti harta anak-anaknya tidak berkurang. Bagaimana pembagian warisannya menurut BW nih? Jawabannya pembagiannya nih setiap ahli waris 3 anak berarti 3/4 setiap anak. Kemudian Rp70 juta untuk Winarno. Kenapa nih jadi cuma 3 anak yang dapat? Karena 1 anaknya menolak untuk mendapat warisan dan 1 lagi dia ingin berusaha membunuh Winarno. Ya, nggak boleh. Berarti anak pertama, anak 1, anak 2, anak 3 masing-masing mendapat Rp60 juta. Sementara Winarno mendapat sisanya yaitu Rp60 juta. Dia tidak dapat sepenuhnya karena Waluyo tidak ingin jumlah harta warisan anaknya berkurang. Berarti Winarno mendapat sisanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang contoh-contoh permasalahan warisan ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 4 mengenai hukum perdata BW. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan bila ada hal benar yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nahrawi SHMH selaku dosen mata kuliah hukum perdata dan teman-teman kelas hukum Perdata, Prodi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.